Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus, Allah Bapa yang memberkati dan mengasihi kehidupan kami, senantiasa melimpah berkat-Mu Tuhan bagi hidup kami. Hingga saat ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Bapa, hari ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu hari ini, buat kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 56 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudaraku, sebagai seorang manusia, di dalam kehidupan kita ini tentu akan diintimidasi oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Hal-hal tersebut muncul mungkin karena ada permasalahan yang belum selesai, ada tekanan sosial dari sesama, dan hal-hal lain yang menyangkut pribadi dan keluarga kita. Dan itu menimbulkan kecemasan yang sangat tinggi bagi diri kita, sehingga kita tidak akan pernah berpikir dengan rasional menyelesaikan semuanya. Firman Tuhan dalam perikop kita hari ini mengatakan bahwa walaupun kita saat keadaan takut, tapi janganlah pernah hilang kepercayaan kita kepada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan Yesus punya waktu sendiri untuk menolong kita dengan berbagai persoalan kehidupan kita. Saudaraku, meskipun kita benar-benar percaya kepada Allah, namun terkadang kita masih merasa cemas dan ada rasa takut. Tetapi jika kita terganggu oleh kekhawatiran kita itu, akuilah perasaan kita itu. Lalu bagikan kekhawatiran kita dengan seorang yang kita percayai. Apakah itu pasangan kita, teman kita, rekan sahabat kita yang mau menerima dan mendengar cerita kita serta mampu menyimpan rahasia kita, dan yang terpenting, bicarakan itu semua dengan sahabat kita di dalam Kristus Yesus supaya ada solusi yang benar-benar diberikan Tuhan melalui sahabat kita. Tuhan Yesus Kristus mengetahui setiap pikiran dan perasaan kita. Dengan penuh kasih Dia akan berkata kepada kita, "Jangan takut." Mintalah kasih karunia Tuhan untuk menolong kita senantiasa mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran. Dan bersabarlah menantikan pertolongan Tuhan saudaraku. Mari kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita dalam mengarungi kehidupan kita, supaya setiap perjalanan hidup kita mampu menyelesaikan persoalan kita, sehingga meminimalkan rasa takut dalam diri kita. Percayalah senantiasa kepada Tuhan Yesus, Sang Sobat yang agung dan setia, yang menolong kita senantiasa sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang mengajari kami tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa seringkali kami ketakutan menghadapi segala sesuatu di dunia ini, dan seringkali kami lupa akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu ada menolong bagi kami. Tuhan, buangkanlah rasa takut dalam diri kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjalankan kehidupan kami dengan tenang dan aman, dengan penuh kedamaian, sehingga setiap aktivitas yang kami jalankan boleh membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang mampu menyertai kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, mohon belas kasihan Tuhan menolong senantiasa bangsa dan negara kami, membawa bangsa negara kami ke perubahan yang lebih baik, perekonomian yang boleh membaik hari demi hari. Tuhan tolonglah, supaya setiap rakyat-Mu boleh memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga setiap keluarga di Indonesia ini boleh berdampak kesejahteraannya yang lebih baik. Kami berdoa bagi pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan yang terus hadir menuntun mereka dalam melakukan tugas tanggung jawabnya, sehingga sungguh-sungguh tugas tanggung jawab yang dikerjakan dapat berdampak bagi rakyat-Mu Tuhan.
Biarlah mereka tetap senantiasa mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang senantiasa memberkati gereja Tuhan, memakai gereja Tuhan sebagai alat pelayanan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga gereja Tuhan sungguh membawa dampak yang baik, membawa berkat dan pancaran kasih bagi banyak orang. Senantiasa Tuhan yang membuat para pengurus gereja, majelis, dan beserta dengan jemaat dan pendeta boleh saling bahu-membahu dalam menyatakan pelayanan mereka untuk Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja Tuhan yang dalam proses pengurusan perizinan. Tuhan yang bukakan jalannya, permudah jalannya Tuhan, supaya setiap proses demi proses yang dilalui dapat membantu gereja Tuhan memperoleh perizinan ibadah dengan baik. Hingga pada akhirnya Tuhan, gereja Tuhan boleh beribadah dengan tenang dan aman, dan jemaat Tuhan boleh selalu bersyukur dan bersukacita akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati dan lindungi senantiasa keluarga kami. Pakai keluarga kami terus juga Tuhan sebagai alat pelayanan Tuhan, menyatakan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan mereka, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Hari ini biarlah Tuhan yang pimpin kehidupan kami. Arahkan kami Tuhan kemana kami harus melangkah, agar hidup kami senantiasa berkenan bagi Tuhan. Hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh tetap di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.